Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 keterampilan berbahasa Indonesia akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Yogi Kangsar Sejati NIM 47 sebagai kameramen, dan ada Tika Gustina dengan NIM berapa Mbak? NIM 76. Dan saya sendiri Satria Binayungan Budi Sampurna dengan NIM 52. Dan di samping saya ada Maya Tika dengan NIM 79 sebagai ibu rumah tangga. ya, dengan selanjutnya NIM 67 sebagai guru. lalu ada Adinda Putri Larasati dengan NIM 75 sebagai direktur. saya sendiri sebagai pengamat politik, dan Mbak Tika sebagai Moderator. ya. Dan inilah kami akan membahas tentang seragam sekolah yang terbaru dari Menteri Pendidikan. Baik. A few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika Agustina Silvani akan membersamai kita semua sebagai moderator untuk membahas mengenai isu pada kali ini yang sedang hangat dibicarakan, yaitu adanya penambahan seragam bagi anak sekolah yang dimana ada pro dan kontra. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Satria Binayungan Budi Sampurna sebagai pengamat pendidikan. Lalu di sebelah kiri ada Ibu Maya Atika Salsabila yang dimana sebagai seorang ibu rumah tangga yang nantinya dia yang perlu mengeluarkan uang kembali untuk menambah seragam, ya, seperti itu. Nah, lalu di sisi kiri Ibu Maya ada Ibu Novita yang dimana sebagai guru yang nantinya berhadapan langsung dengan siswa dan kurikulum apabila ada perubahan, maka dia yang berhadapan langsung dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan tersebut. Nah, jadi saya sapa dulu ya, mungkin pertama dari Pak Satria. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Tika. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga yang di rumah sehat walafiat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya dengan Ibu Maya dan Ibu Novita, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa kita akan membahas ringan mengenai kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Kemendikbud, yaitu dalam konteks pergantian seragam atau penambahan seragam ini sebenarnya. Oke, jadi di sini bisalah kita ngobrol santai. Mungkin udah sarapan Pak? Saya sudah. Oh ya, baik, sudah. Ini boleh, soalnya boleh dicoba Ya, nanti saya coba. Nah, jadi di sini kita pendapat sebagai pengamat pendidik ya, Pak Satria. Saya ingin dong statement seperti apa yang Anda berikan ketika mengetahui bahwa ada kebijakan baru nih mengenai seragam. Anda kan sebagai pengamat pendidik, bagaimana ini pendapat Anda? Menurut pendapat saya sendiri, seragam ini adalah suatu strategi busuk dari pemerintah untuk menambah anggaran lagi dalam biaya lingkup pendidikan. Jadi saya sendiri sebenarnya sekolah itu diselenggarakan untuk meningkatkan kecerdasan, di mana kecerdasan itu tidak berlandaskan pada seragam tapi pada gurunya. Maka dari itu sebaiknya seragam ini tidak perlu diganti dengan seragam yang baru. Lebih baik mengganti dengan guru-guru yang lebih baik, cerdas lagi, sehingga siswanya akan mendapat Indonesia itu akan mendapat lulusan terbaik dari guru-guru yang terbaik seperti itu. Bukan mendapat lulusan terbaik dari seragam yang bagus seperti itu. Oke, baik. Berarti dari pendapat Pak Satria sendiri sebagai pengamat pendidik itu tidak menyetujui akan adanya pergantian seragam atau penambahan seragam ini, karena dalam pikirannya Pak Satria ini bahwasanya kecerdasan yang dinomorsatukan ya. Betul. Nah, dalam pendidikan itu berarti kan kecerdasan. Oke, pada kali ini kita akan ke guru terlebih dahulu. Ibu Novita, panggilan Novita Sari, silahkan. Ya, benar sekali memang yang dikatakan oleh Pak Satria, bahwasanya kalau misalnya kita itu ada kebijakan baru tentang pergantian seragam atau penambahan seragam itu akan memberatkan wali murid. Betul sekali Bu Maya, ya betul kan? Nah, seharusnya Indonesia itu kita harus meningkatkan kualitas gurunya, karena ya yang seperti dikatakan Pak Satria tadi, Indonesia itu akan mendapatkan lulusan-lulusan terbaik itu karena gurunya, bukan karena seragamnya, gitu menurut saya.
Oke, baik. Jadi dari dua tokoh yang penting ini bahwa menyatakan tidak setuju dengan adanya pergantian atau penambahan seragam. Nah, di sisi lain, apakah tidak perlu nih kita mengupgrade seragam untuk seperti ini? Jadi kan ketika anak-anak rapi mungkin kan dipandang lebih enak. Nah, dari Ibu Maya sendiri ini sebagai orang tua, apakah juga tidak setuju atau memiliki statement yang lain mengenai kebijakan ini bahwasanya kan ketika anak-anak bersekolah dan seragam itu bukan menjadi masalah dong tentunya, karena itu juga kebijakan dari sekolah dan itu perlu untuk didanai seperti itu. Sebagai ibu rumah tangga kan memang sudah ada dana sendiri ya untuk pendidikan anak, itu kan perlu ya. Jadi apakah juga bermasalah bagi Ibu Maya bahwasanya ada pergantian seragam ini? Apakah setuju seperti itu? Menurut saya ya, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang orang tua, menurut saya dengan adanya kebijakan pergantian seragam ini sangat memberatkan bagi orang tua, terutama kepada orang tua atau dari kalangan ekonomi rendah seperti itu. Karena mungkin bagi mereka yang hanya memiliki satu anak atau dua anak itu mungkin masih bisa atau masih berkecukupan untuk membiayai seragam tersebut. Tetapi bagi mereka yang mungkin ekonominya rendah, terus kemudian mereka memiliki anak banyak seperti itu, mungkin akan memberatkan mereka karena dalam segi biaya juga lumayan kan ya untuk penambahan seragam seperti itu. Iya sih. Tapi nih, saya mempunyai pemikiran yang berbeda. Kalau dari diri saya pribadi ya, ini pergantian seragam itu bukanlah masalah seperti itu. Nah, jadi karena itu toh buat anak-anak bisa lebih rapi, anak-anak terlihat lebih bagaimana ya? Ibaratnya lebih modern seperti Energik. itu. Ya, lebih energik. Nah, kalau saya memiliki statement bahwasanya tidak apa-apa. Saya memiliki pendapat adanya pergantian seragam itu justru membuat anak-anak lebih terlihat energik, lebih terlihat rapi, lebih terlihat misalnya ini loh anak sekolah seperti itu. Coba kita kembali lagi kepada Pak Satria, bagaimana pendapatnya? Begini Mbak Dika, saya tanya, apa sih kekurangan seragam kita pada tahun ini, pada sebelumnya? Kok bisa ada pergantian seperti itu? Padahal seragam kita itu sudah bagus. Apa pendapat Mbak Dika ini sekarang? Nah, mungkin dari saya sendiri itu bukan karena kurang ya, tapi mungkin ingin dilengkapi seperti itu. Bukan karena kurang seragam yang sudah ada itu, tapi mungkin ingin adanya perubahan, ingin adanya seperti ini suatu hal yang baru gitu loh buat anak-anak kita. Bahwasanya anak bangsa juga perlu dong memiliki pakaian khusus yang dimana dia itu seorang siswa gitu loh. Kayak perlulah seperti itu. Padahal dalam dunia pendidikan itu masih sangat banyak sekali yang kurang. Tapi kenapa hal yang sepele seperti seragam itu malah menjadi pilihan utama untuk diganti seperti itu? Padahal ada banyak seperti kurikulum kita tidak berjalan dengan baik pada tahun ini. Bahkan tahun-tahun sebelumnya itu ada revisi. Artinya apa? Kita belum mencapai kurikulum yang terbaik. Lalu kenapa sih ada tambahan lagi? Kita harus merubah seragam. Kita harus merubah pola pikir kita seperti itu, Mbak Dika. Iya, baik. Jadi tadi sedikit menyinggung mengenai kurikulum ya, Pak ya. Nah, ini saya mau ke Ibu Novita dulu sebagai guru ya, yang menghadapi langsung akan perubahan-perubahan kurikulum ini, bagaimana cara menerapkan kepada anak-anak seperti itu? Ya, memang untuk fakta di lapangan itu penerapan kurikulum itu memang belum sepenuhnya itu berjalan dengan semestinya ya Mbak ya. Jadi seperti kurikulum Merdeka ini. Nah, kurikulum Merdeka itu ya sebenarnya sih memang ya melatih anak itu lebih kreatif, inovatif seperti itu. Tapi dengan adanya kurikulum itu juga menjadi pro kontra ya. Jadi, Iya, betul. nah, terutama itu kan ada itu P5. Iya, betul itu kan. Jadi bisa ada yang mengatakan bahwa dengan adanya P5 itu sebagai orang tua itu ada yang keberatan dengan banyak proyek, banyak kerja kelompok seperti itu yang membutuhkan biaya. Iya. Jadi menurut saya itu ya memang benar sekali kurikulum di Indonesia, kurikulum pendidikan di Indonesia itu memang belum berjalan dengan semestinya seperti itu. Berarti kesimpulannya seperti ini, bahwasanya kurikulum itu perlulah ya diperbaiki, diperjelas bagaimana jalannya agar anak pun diaturnya itu mudah. Kita tahu bahwasanya tujuannya seperti ini pergantian kurikulum. Nah, sekarang nih kita ke Ibu Maya dulu sebagai wali murid ya, yang dimana juga
terkena imbasnya, terkena dampaknya dengan adanya P5 yang mungkin mengeluarkan biaya yang lebih, terus anak juga jadi terlalu lelah, mungkin tidak ada waktu untuk istirahat karena banyak sekali proyek yang harus dilaksanakan seperti itu. Sebagai wali murid, saya merasa tidak keberatan atau sedikit keberatan seperti itu ya, karena di sisi lain anak saya juga mendapatkan kreativitas, inovasi, keterampilan seperti itu. Tapi di sisi lain juga banyak orang tua yang karena gaptek, belum ada teknologinya juga seperti itu. Banyak orang tua yang belum memiliki HP atau belum memiliki laptop, sehingga dalam pengerjaan P5 kadang kan juga dikerjakan di rumah kan seperti itu. Otomatis orang tua juga membimbing kan. Nah, tapi pada kenyataannya orang tua apalagi anak-anak SD begitu kan, masih harus ada bimbingan orang tua, tapi orang tuanya itu kadang belum bisa membimbing secara baik karena dengan kemampuannya seperti itu masih harus dipertimbangkan lagi kurikulum sekarang. Baik, jadi setelah kita berbincang agak hangat ya, karena kita sampai membahas ke kurikulum yang sedang dilaksanakan di Indonesia, yang isunya kan ada pergantian kurikulum lagi ya setelah kurikulum merdeka. Nah, jadi ini adalah satu PR bagi pemerintah, bagaimana memberikan arah kepada kita para pendidik. Sebagai orang tua juga perlu dipikirkan bahwasanya ketika ada kebijakan-kebijakan baru, cobalah kita tengok sedikit dampaknya, positif, negatif, pro dan kontra masyarakat itu perlu didengarkan oleh pemerintah. Dan untuk kesimpulan pada diskusi kali ini, yaitu saya mengambil kesimpulan bahwasanya pergantian seragam itu tidak perlu dilakukan atau tidak begitu penting bagi kita di dunia pendidikan. Bahwasanya yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengentaskan anak-anak bangsa itu agar menjadi generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi emas yang dimana nantinya berguna bagi bangsa kita sendiri. Dan yang perlu kita tengok lagi yaitu dengan cara mematenkan kurikulum yang emang benar-benar harus sesuai jalannya dengan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, yang terakhir adalah closing statement. Mungkin bagi Pak Satria sendiri bisa untuk closing statement. Baik, saya sendiri akan menyampaikan closing statement. Bahwasanya jangan gunakan pendidikan untuk melanggengkan kekuasaan dan menambah kekayaan seperti itu. Mungkin dari Ibu Maya atau Ibu Laila atau Duda yang boleh sekali, silahkan disampaikan. Mungkin saya sedikit saran ya untuk pemerintah, karena dengan adanya pergantian seperti itu, pemerintah harusnya lebih memikirkan kepada rakyat-rakyat yang kecil, kepada orang tua yang belum mampu untuk, apalagi banyak sekali anak-anak yang belum sekolah seperti itu. Pemerintah harus mulai memikirkan anak-anak yang belum sekolah daripada anak-anak yang mungkin sudah berkecukupan, apalagi dengan pergantian seragam seperti ini mungkin sedikit disisihkan ya untuk lebih mementingkan pendidikan yang berkualitas terlebih dahulu seperti itu. Sebagai guru nih, apa ini pendapatnya terakhir? Nah, menurut pendapat saya ini sebaiknya itu pemerintah lebih mengutamakan itu kualitas pendidiknya terlebih dahulu ya. Jadi kayak pergantian seragam itu mungkin tidak perlu lah. Jadi yang paling penting itu tentang kualitas pendidiknya. Nanti kalau kualitas pendidiknya itu baik, otomatis nanti bisa menghasilkan lulus anak-anak yang baik begitu. Oke, baik. Terima kasih sekali waktunya yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Satria yang mungkin sedang banyak sekali acara tapi bisa menyempatkan untuk berdiskusi. Terima kasih kepada Ibu Maya, terima kasih kepada Ibu Laila. Nah, mungkin pada kali ini diskusi kita cukupkan untuk sekian. Terima kasih sekali saya ucapkan. Saya akhiri.